Kenapa harus Gibran? Masih banyak tokoh yang lebih berpengalaman. Ini demokrasi atau politik dinasti? Kalau bukan anak presiden, apakah jalannya akan tetap? Setiap kali nama Gibran muncul di media sosial selalu gaduh. Ada yang membela, ada yang mengkritik. Tetapi menariknya, sangat sedikit yang benar-benar membahas persoalannya secara mendalam. Padahal pertanyaan yang sesungguhnya bukanlah apakah Gibran layak atau tidak layak. Pertanyaan yang lebih penting ialah mengapa satu nama mampu memicu perdebatan sebesar itu. Karena banyak orang mengira demokrasi memilih orang baik. Padahal demokrasi hanya menentukan siapa yang memperoleh suara terbanyak sesuai aturan yang berlaku. Demokrasi menghasilkan pemenang, tetapi apakah demokrasi selalu menghasilkan pemimpin yang dianggap paling layak? Mari kita uji. Jika Indonesia memiliki lebih dari 280 juta penduduk, ribuan profesor, puluhan ribu doktor, ratusan kepala daerah, ribuan anggota legislatif, mantan menteri, jenderal, ekonom, akademisi, birokrat senior, dan jutaan profesional. Mengapa justru Gibran yang menjadi wakil presiden? Pertanyaan ini bukan tentang kecerdasan seseorang. Ini adalah pertanyaan tentang bagaimana demokrasi bekerja. Dalam ilmu politik, demokrasi tidak dirancang untuk memilih orang yang paling pintar. Demokrasi adalah mekanisme untuk memilih pemimpin melalui kompetisi politik dan suara pemilih. Kemenangan dalam demokrasi tidak pernah ditentukan hanya oleh satu faktor. Ia dipengaruhi oleh partai politik, koalisi, strategi kampanye, popularitas, komunikasi politik, dan pilihan rakyat. Karena itu, kasus Gibran menjadi menarik bukan semata-mata karena dirinya. Kasus ini menjadi perdebatan karena mempertemukan tiga konsep besar: demokrasi, meritokrasi, dan legitimasi. Mari kita lihat fakta yang dapat diverifikasi. Gibran mulai karir politik sebagai wali kota Surakarta. Kemudian putusan MK nomor 90 mengubah syarat usia calon presiden dan wakil presiden sehingga pencalonannya dimungkinkan menurut hukum yang berlaku saat itu. Selanjutnya, pasangan Prabowo Gibran memenangkan pemilu tahun 2024. Semua itu adalah fakta. Namun, dari fakta yang sama lahirlah dua penafsiran. Sebagian masyarakat mengatakan proses tersebut sah secara hukum dan hasil pemilu harus dihormati. Sebagian lainnya mempertanyakan aspek etika, terutama karena putusan MK tersebut. Kemudian diikuti putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi yang menyatakan Ketua MK saat itu melakukan pelanggaran etik terkait penanganan perkara. Disinilah letak inti persoalannya. Legalitas dapat ditentukan oleh hukum, tetapi legitimasi dibentuk oleh kepercayaan masyarakat. Dan kepercayaan tidak dapat diputuskan melalui vonis pengadilan. 4 pertanyaan yang terus menghantui demokrasi Indonesia. Pertanyaan pertama, kenapa harus Gibran? Jawaban ilmu politik sederhana, bukan karena Indonesia kekurangan orang pintar, melainkan karena demokrasi tidak memilih berdasarkan satu ukuran, seperti kecerdasan atau pengalaman saja. Demokrasi adalah hasil dari keputusan pemilih, strategi partai, koalisi, dan dinamika politik. Pertanyaan kedua, masih banyak tokoh yang lebih berpengalaman. Secara faktual, Indonesia memang memiliki banyak tokoh dengan pengalaman pemerintahan dan politik yang lebih panjang. Namun pengalaman bukan satu-satunya faktor yang menentukan siapa yang akhirnya diusung dan dipilih. Itulah sebabnya perdebatan tentang standar kepemimpinan terus muncul. Pertanyaan ketiga, ini soal demokrasi atau politik dinasti? Jawabannya, perdebatan itu muncul karena dua sudut pandang yang berbeda. Ada yang melihat prosesnya sebagai bagian dari demokrasi karena mengikuti mekanisme hukum dan pemilu. Ada pula yang melihatnya sebagai contoh yang memicu kekhawatiran mengenai politik dinasti dan meritokrasi. Pertanyaan keempat,
Kalau bukan anak presiden, apakah jalannya akan tetap sama? Tidak ada cara ilmiah untuk membuktikan skenario yang tidak pernah terjadi. Namun, pertanyaan itu menunjukkan adanya keraguan sebagian masyarakat terhadap kesetaraan kesempatan dalam politik. Dan ketika keraguan terhadap kesetaraan kesempatan muncul, maka yang dipertanyakan bukan hanya satu tokoh. Yang dipertanyakan adalah kualitas sistem demokrasi itu sendiri. Pada akhirnya, sejarah tidak hanya mengingat siapa yang pernah memimpin Indonesia. Sejarah juga mengingat bagaimana sebuah bangsa memilih para pemimpinnya. Jika ada pelajaran dari seluruh perdebatan ini, maka pelajaran itu bukan tentang satu nama. Pelajarannya adalah tentang sistem. Indonesia membutuhkan demokrasi yang terus memperkuat meritokrasi, sehingga jabatan publik semakin ditentukan oleh kapasitas, rekam jejak, integritas, dan kemampuan pemimpin. Indonesia membutuhkan kaderisasi partai politik yang lebih kuat agar setiap partai mampu melahirkan pemimpin melalui proses pembinaan dan kompetisi yang sehat. Indonesia juga membutuhkan lembaga negara yang berintegritas, sehingga setiap keputusan yang mempengaruhi kehidupan berbangsa tidak hanya sah menurut hukum, tetapi juga mampu menjaga kepercayaan publik melalui standar etika yang tinggi. Karena demokrasi yang kuat tidak hanya membutuhkan pemimpin yang menang, demokrasi membutuhkan institusi yang dipercaya, partai yang mampu melahirkan kader terbaik, dan sistem yang memberi setiap warga negara kesempatan yang benar-benar setara untuk mencapai jabatan publik. Sebab pada akhirnya, masa depan Indonesia tidak bergantung pada satu tokoh. Masa depan Indonesia bergantung pada kualitas sistem yang melahirkan para pemimpinnya.